Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Apriliani dengan NIM 2203317. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Project e-assessment berbasis komputer, yang mana di sini saya mengambil materi yaitu suhu dan kalor untuk kelas 11 KCF. Nah, pada halaman pertama itu ada terdapat masuk sebagai siswa dan juga masuk sebagai guru. Nah, yang pertama kita masuk sebagai siswa terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengisi nama lengkap dan kelas. Nah, di sini terdapat kelas F1 sampai F5, kemudian klik masuk. Nah, pada halaman beranda itu terdapat judul materi yaitu suhu dan kalor. Nah, terdapat juga capaian pembelajaran pada materi suhu dan kalor ini. Dan ada tujuan pembelajaran, itu pertemuan, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan dari e-assessment ini. Nah, pada bagian bawahnya, itu terdapat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, di halaman beranda ini, kita bisa langsung mengklik misalnya pertemuan 1, nah langsung keluar di sini ada submateri pertemuan 1, yaitu suhu dan konversi suhu, yang mana terdapat 3 TP. Nah, di sini untuk mengecek pemahaman awal ada kuis diagnostik dan asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif ini bisa dilihat di sini soal-soalnya sudah saya masukkan mengenai kearifan lokal yang ada di Pasaman Barat. Nah, di sini juga di bawah soal ini juga terdapat rubrik penilaiannya yang cukup jelas dan juga ada feedback di sini. Nah, setelah itu jika sudah mengisi semua soal tentang asesmen formatif ini. Nah, di sini bisa langsung diklik kumpulkan semua jawaban. Nah, otomatis nanti akan masuk ke beranda gurunya. Nah, untuk quiz diagnostik ini, saya menghubungkannya kepada Kahoot. Nah, di sini nanti kita bahas mengenai soal-soal yang sudah saya buat. Nah, sebelum itu, kita lanjutkan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Yang tadi pertemuan 1, di sini sama. Untuk pertemuan 2, ada submaterinya, yaitu kalor, kalor jenis, dan kapasitas kalor. Di sini juga ada 3 TP. Ada kuis diagnostiknya juga untuk mencek pemahaman awalnya. Nah, di sini saya menghubungkannya ke Wayground. Nah, ini untuk pertemuan 1 tadi, kita bisa langsung klik mulai. Untuk soalnya nanti dibahas. Nah, untuk pertemuan 2 tadi, saya menghubungkannya ke background. Yang ini nanti bisa diakses jika nanti gurunya sudah memulai kuis. Atau nanti ada kode. Nah, untuk pertemuan 3, itu sama seperti pertemuan 1 dan 2. Di sini ada materi tentang asas Black dan perubahan wujud. Ada TP, kemudian ada kuis diagnostiknya. Di sini saya menghubungkannya ke Kahoot lagi. Nah, untuk asesmen formatifnya juga sama. Di sini ada kearifan lokal juga. Di sini contohnya. Nah, rubrik penilaiannya juga sama. Kemudian kalau sudah menjawab semuanya, bisa langsung dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan 4 kurang lebih juga sama bentuknya. Nah, di sini ada submaterinya, itu perpindahan kalor dan penerapannya. Dan juga ada TP. Kemudian untuk asesmen sumatifnya, setelah semua pertemuan sudah, dilaksanakan asesmennya dari diagnostik sampai formatif, dan terakhir di sini ada asesmen sumatif untuk semua pertemuan. Nah, di sini saya menghubungkannya ke Wayground juga. Nah, di sini tinggal nanti masukkan kode camp yang sudah diakses oleh gurunya nantinya. Setelah ini saya akan melihatkan soal-soal yang sudah saya buat pada aplikasi tadi. Nah, setelah asesmen sumatif, di sini ada glosarium mengenai materi suhu dan kalor ini. Kemudian, ini kita masuk sebagai siswa, kemudian kita coba masuk sebagai guru. Nah, untuk sebagai guru, di sini ada kode akses, yang mana kode aksesnya itu
Fisika 2026. Nah, sini tepat jelas Fisika 2026. Nah, masuk. Nah, untuk guru kurang lebih eh, ininya seperti ini. Nah, hampir sama-sama siswa. Nah, di sini bedanya untuk setiap pertemuan ini bisa dilihat, bisa dari rubriknya, atau nanti untuk kuis diagnostiknya bisa diedit linknya di sini. Lalu disimpan lagi. Nah, di sini ada pengumpulan tugas, jadi nanti setelah siswa menjawab soal-soalnya, untuk jawaban siswa akan ada pada pengumpulan tugas di sini. Nah, selanjutnya untuk pengaturan, di sini juga guru bisa mengubah kode akses yang di depan tadi. Nah, mungkin hanya itu tentang asesmen yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang sudah saya buat pada setiap pertemuannya. Yang pertama dimulai dari pertemuan pertama, yaitu kuis diagnostik. Nah, karena di sini saya menghubungkannya ke Kahoot, jadi nah di sini kita bisa tekan mulai karena di sini guru mulai. Nah, pin gamenya yaitu 7339124. Nah, untuk kawan ini dia harus ada dulu pesertanya, jadi kita coba masuk. Nah, ini sudah terlihat, sudah ada yang masuk. Berarti kalau misalnya sudah, kita bisa klik mulai. Nah, di sini terdapat soal-soal, yaitu kuis pertemuan satu pada materi suhu dan konversi. Nah, di sini saya membuat soal tentang benar atau salah. Jadi, suhu 100 memiliki nilai yang sama. Itu jawabannya. Saya di sini saya mengakses di handphone. Jadi kita bisa lihat di sini jawabannya. Salah, berarti jawabannya benar. Jadi di sini kita bisa lihat siswa yang mengaksesnya. Mengaksesnya, oke. Nah, di sini ada 4 poin. Berikutnya, kenaikan suhu sebesar 20 derajat sama dengan, ini masih soal benar atau salah. Sini, nah, jadi di sini terdapat jawabannya salah ya, karena jawab salah. Ternyata jawabannya benar. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal-soal yang saya buat. Nah, ini selanjutnya suhu satu benda 80 derajat Celcius. Berarti saya coba jawab. Jawabannya salah lagi. Nah, karena ini untuk diagnostik pengetahuan awal, jadi soalnya suhu Indonesia normal sekitar 30 derajat Celcius. Nilai tersebut setara dengan, jawabannya juga masih salah. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, masih benar atau salah, skala Kelvin lebih tepat digunakan dalam perhitungan fisika dibandingkan skala Celcius. Nah, ini soal terakhir, saya coba benar. Benar. Oke.
Nah, jadi itu dia tadi soal untuk pertemuan satu pada materi suhu dan konversi suhu. Nah, untuk kuis formatifnya seperti yang tadi, sebentar. Nah, untuk selanjutnya kuis formatif ya. Kuis formatif ini sudah dibuat berdasarkan taksonomi Bloom, yang mana di sini saya sudah mengaitkan juga dengan kearifan lokal yang ada di Pasaman Barat. Nah, berikut adalah contoh soalnya di daerah Pasaman Barat, masyarakat menjemur ikan asin di bawah terik. Nah, untuk jawabannya, seorang siswa mengukur suhu permukaan ikan menggunakan termometer kamera dan mendapatkan hasil 65 derajat Celcius. Analisislah berapa nilai suhu tersebut jika dikonversi ke skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jelaskan langkah perhitungannya. Jadi untuk jawabannya bisa diklik di sini. Setelah dijawab, saya membuat 5 soal. Setelah dijawab, bisa dikirim ke diklik kumpulkan semua jawabannya. Kira seperti itu. Nah, untuk pertemuan 2 untuk kuis diagnostiknya, saya menghubungkannya ke Waycrown. Nah, sama dengan Kahoot. Jadi pada Waycrown ini juga, nah di sini bisa dilihat. Jadi nanti siswanya bisa langsung memulai. Nah, di sini bisa masukkan kodenya untuk siswanya. Nah, nah, ini bisa kita klik mulai. Nah, untuk soal diagnostik pertemuan 2 ini sama seperti sebelumnya. Saya sudah membuat sesuai dengan TP dan nah, di sini. Ini karena saya sebagai guru ya. Bentar. Saya akan memperlihatkan soal-soalnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada soal mengenai color adalah yaitu energi yang pindah. Nah, ini pertemuan untuk cek pemahaman awal, jadi soalnya disesuaikan. Nah, mengapa air laut memerlukan waktu lebih lama untuk panas dibandingkan air? Kita jawab aja karena hmm, jika massa satu benda menjadi 2 kali lebih besar, yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar delta T akan sebenarnya salah. Selanjutnya ini ada soal benar atau salah. Jadi di sini saya memvariasikan soal-soalnya. Ada yang berbentuk esai, objektif, dan benar atau salah. Di sini saya juga membuat 5 soal untuk soal diagnostiknya. Oke. Nah, itu dia tadi untuk kuis diagnostik pertemuan 2.
Nah, untuk formatifnya juga sama, saya sudah memasukkan eh, kearifan lokal yang ada di Pasaman Barat. Di sini juga ada rubrik penilaiannya dan feedbacknya juga. Nah, untuk pertemuan 3, itu materi tentang asas Black. Di sini ada TP-nya. Nah, untuk kuis diagnostiknya, saya menghubungkannya ke aplikasi Kahoot. Nah, untuk Kahoot ini juga sudah ada. Terus login dulu. Oke. Nah, jika sudah, di sini juga udah bisa langsung dimulai untuk kuis pertemuan 3 mengenai asas Black. Setelah dimulai oleh guru, nah di sini kita bisa lihat untuk pertemuan 3, pada saat air mendidih, seluruh kalor yang diberikan digunakan untuk menaikkan suhu. Ini soalnya benar atau salah? Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, soal yang kedua, ketika es mencair pada suhu 0 derajat, suhu es tetap meskipun menerima kalor. Nah, ini juga masih soal benar atau salah. Ini saya memvariasikan soalnya. Menurut asas Black, pada sistem tertutup berlaku. Nah, di sini saya buat soal objektif atau pilihan ganda, yaitu kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Berikutnya, mengapa es batu lebih efektif mendinginkan minuman dibandingkan air dingin dengan massa yang sama? Di sini juga soal pilihan ganda. Untuk selanjutnya, ketika es dimasukkan ke dalam teh panas, kalor berpindah. Di sini juga masih pilihan ganda. Oke. Nah, jadi di sini sudah terdapat
5 soal untuk pertemuan 3. Nah, selanjutnya, nah, untuk asesmen formatifnya juga sudah sesuai dengan kearifan lokal dan juga sesuai dengan taksonomi. Di sini sudah tertera tingkatan taksonominya dan sudah dikaitkan juga dengan kearifan lokal yang ada di Pasaman Barat. Untuk pertemuan 4, nah di sini untuk asesmen diagnostiknya, saya menghubungkannya ke Wicrom. Jadi saya variasikan ada yang di Kahoot, ada yang di Wicrom. Nah, untuk yang di Wicrom ini, untuk yang di background ini, untuk soalnya itu bisa dilihat kuis pertemuan 4. Nah, di sini mulai. Di sini saya juga memvariasikan beberapa soal. Nah, untuk soal yang pertama di sini esai. Untuk soalnya itu perhatikan peristiwa berikut. Sendok logam menjadi panas saat dicelupkan ke teh panas. Air yang dipanaskan bergerak naik turun, panas matahari sampai ke bumi. Nah, analisislah jenis perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor yang pada masing-masing peristiwa tadi. Jadi jawab itu saja karena ini yang jawab esai. Nah, konduksi hanya dapat terjadi pada zat cair dan gas. Di sini saya memperhatikan soal benar dan salah. Di sini juga ada soal objektif, yang mana mengapa termos dapat mempertahankan suhu minuman dalam waktu yang lama. Ini soal yang keempat, jika kamu diminta merancang kotak makan yang dapat memperhatikan suhu makan, yaitu ini bisa dapat dilihat. Yang terakhir ini ada soal benar atau salah. Oke, saya kira itu tadi 5 soal tentang asesmen diagnostik untuk cek pemahaman awal. Nah, untuk asesmen formatifnya juga sama. Di sini saya menggunakan uh, kearifan lokal dengan materi yang berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Nah, di sini juga ada rubrik penilaian serta feedbacknya dan juga ada langsung tingkatan soal ini, tingkatan taksonomi C berapa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada asesmen sumatif. Jadi untuk 4 pertemuan tadi ada kuis formatifnya. Saya juga menghubungkannya ke background. Di sini saya membuat 20 soal. Nah, untuk melihat soal-soalnya, ini bisa dapat dilihat untuk soal pada formatif. Kita coba melihat soalnya. Nah, di sini ada yang pertama soal esai. Jadi ini ada sebanyak eh 20 soal. Nah, ini juga soal yang kedua. Untuk soal-soal nantinya, saya akan buatkan linknya supaya dapat diakses dan dapat dilihat juga. Nah, ini ada beberapa soal esai, jadi jawabannya bisa langsung tulis di sini. Nah, di sini juga ada soal pilihan ganda. Jadi ada pilihan ganda, ada esai, dan masih ada banyak lagi soal-soal. Mungkin untuk soalnya nanti saya akan lebih jelaskan di
Selanjutnya, nah di sini terdapat 20 soal, yang mana ini sudah ada yang saya kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Pasaman Barat dan soal-soal sudah sesuai dengan taksonomi belum. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai assessment yang sudah saya buat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.